Hey everyone, kembali bersama saya Hendy. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film Jepang bergenre horror thriller. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang boneka misterius yang meneror sekelompok remaja setelah mereka datang ke sebuah undangan pesta demi mendapatkan uang tunai 100.000 yen. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita Kyofu Ningyo atau The Japanese Doll of Terror. Film dimulai di mana seorang gadis kecil sedang merayakan ulang tahunnya sendirian. Dia mengucapkan harapan agar boneka yang dia anggap temannya itu tumbuh menjadi besar dan semakin besar lagi. Keinginan itulah yang menjadi awal munculnya tragedi boneka mengerikan. Adegan berpindah ke suatu taman, di mana seorang gadis remaja bernama Yuri Hirai yang berprofesi sebagai fotografer sedang mengambil beberapa gambar di tempat itu. Ia ditemani seorang laki-laki yang merupakan temannya sejak kecil bernama Masato Nakagawa. Impian Yuri yaitu ingin memotret foto-foto yang jika dipandang terasa hangat dan bisa melupakan kesedihan. Mereka berdua sangat akrab dan Yuri kagum pada sosok Masato yang selalu baik padanya. Ketika tiba di rumah, Yuri menemukan sebuah surat misterius yang ditujukan untuknya. Ternyata Masato juga mengaku telah menerima surat misterius yang sama seperti itu. Surat itu berisi undangan pesta biasa. Yang mencurigakan adalah penyelenggara pesta akan memberikan imbalan uang sejumlah 100.000 yen bagi para tamu sebagai ucapan terima kasih. Yuri merasa aneh dengan kalimat di awal surat yang bertuliskan lama tak berjumpa. Dan surat itu juga tidak ada nama pengirimnya. Masato tampaknya tertarik dengan imbalan uangnya. Namun Yuri berpikir ini pasti hanya ulah orang iseng. Masato pun memutuskan untuk menghadiri pesta tersebut karena uangnya dapat ia gunakan untuk membantu biaya sekolah. Yuri yang awalnya ragu akhirnya ingin ikut bersama Masato karena ia merasa khawatir pada sahabatnya itu. Keesokan paginya, Yuri yang bersiap pergi ke lokasi undangan mendengar suara aneh dari depan pintu apartemen. Ketika membukanya, tidak ada seorang pun di luar. Ia menoleh dan terkejut saat melihat boneka Jepang yang berdiri di hadapannya. Yuri berusaha mengabaikan boneka itu, namun saat melangkah, ia kembali mendengar suara dan boneka Jepang yang tadi berdiri sekarang terjatuh dengan wajah mengerikan menatap ke arah Yuri. Masato dan Yuri akhirnya tiba di stasiun terdekat dengan lokasi. Di sana mereka bertemu dengan orang-orang yang juga mendapat undangan pesta yang sama. Orang-orang itu terdiri dari Ryota, si pria rambut gondrong, Rena si gadis selebgram, Misaki si gadis perokok, Madoka si gadis berambut poni, dan om-om bernama Kitazawa. Beberapa saat kemudian, wanita pengurus perkemahan bernama Aso Michiko secara khusus datang untuk menjemput mereka. Tepat ketika mobil akan berangkat, seorang pria bernama Tohru datang dengan berlari, dan ia hampir saja terlambat. Lokasinya begitu jauh dan masuk ke dalam pelosok hutan. Hal itu membuat Yuri tertidur di dalam mobil. Ketika sampai, Yuri melihat tempat itu begitu sepi, dan mereka berencana mengambil foto bersama. Namun tepat ketika Yuri memotret, ia melihat sosok boneka Jepang yang sedang mengintip dari arah seberang. Tapi saat Yuri melihat hasil fotonya, boneka itu tidak ada di sana. Dari sinilah Yuri mulai merasakan adanya sosok misterius yang mengintai mereka. Total tamu adalah 8 orang. Aso, si wanita pengurus perkemahan, memberikan amplop pada seluruh tamu yang hadir. Dan benar saja, masing-masing amplop itu berisi uang sejumlah 100.000 yen. Mereka semua akhirnya lega, walau pada awalnya merasa undangan itu mencurigakan. Pestanya akan dimulai jam 12 malam, dan hingga waktu itu mereka diperbolehkan melakukan hal apapun selama masih di wilayah perkemahan. Misaki bertanya apa yang akan mereka lakukan di pesta. Namun Aso ternyata tidak tahu pestanya akan seperti apa, karena ia hanya mengatur fasilitas di tempat itu. Sedangkan yang mengetahui tentang pesta adalah penyelenggara, dan Aso belum pernah bertemu orangnya. Kitazawa berniat pergi karena tujuannya datang hanya untuk mendapatkan uang dan tidak ingin ikut pesta. Namun Aso menjelaskan butuh setengah hari untuk berjalan kaki ke stasiun karena letaknya yang begitu jauh. Dan Aso hanya akan mengantar orang yang bersedia menunggu hingga acara selesai sesuai permintaan penyelenggara pesta. Untuk mengisi waktu, kelompok laki-laki mengajak kelompok perempuan untuk pergi bermain ke sungai.
Namun di tengah jalan, Yuri merasa seperti mengingat tempat itu. Dan samar-samar ia mengingat kalau dulu di sana ada gadis kecil yang membawa boneka. Toru yang kebelet pipis meminta izin pada yang lain untuk pergi buang air kecil. Tapi ketika ia sedang buang air, tiba-tiba sosok boneka muncul di seberang Toru. Dan Toru yang tidak menyadari itu menemukan sesuatu. Ia pun membawa spanduk yang ia temukan dan menunjukkan pada yang lain. Papan spanduk itu bertuliskan Desa Perkemahan Amerika. Rupanya sewaktu SD, Toru pernah ikut kemah musim panas. Akhirnya Yuri dan Masato mengingat kalau mereka juga pernah ikut kemah tersebut, yaitu sekitar 10 tahun yang lalu. Bukan hanya mereka bertiga, tapi semua tamu di sana ternyata pernah ikut acara kemah tersebut. Bahkan Kitazawa juga turut serta di acara kemah itu. Apa semua ini hanya kebetulan? Karena sekarang, seluruh peserta kemah 10 tahun yang lalu kembali reuni di tempat itu. Akhirnya mereka semua kembali ke penginapan. Di sana mereka ngobrol sambil membuka album foto masa kecil mereka yang tersimpan di sana. Namun ada satu anak di foto yang sekarang tidak ada bersama mereka. Beberapa dari mereka berusaha mengingat. Dan Yuri mengingat jelas anak gadis tersebut bernama Yoshiko. Saat Ryota membalik lembar album, tiba-tiba Madoka langsung menjerit. Yang membuatnya takut yaitu foto boneka Jepang yang sedang digendong oleh Yoshiko. Yuri jadi teringat boneka Jepang yang ada di depan apartemennya. Madoka berkata kalau tadi pagi boneka tersebut ada di depan rumahnya. Hal itu membuat Misaki, Ryota, dan Yuri menoleh ke arahnya. Ternyata mereka semua mengalami hal yang sama dengan Madoka, yaitu didatangi oleh boneka Jepang misterius. Rena menduga ini semua ulah Yoshiko. Namun menurut Misaki itu tidak mungkin, karena kenyataan yang sebenarnya Yoshiko sudah meninggal setahun yang lalu. Tiba-tiba muncul banyak notifikasi sosial media di ponsel Rena. Dari salah satu komen ada yang bertanya soal boneka. Rena pun menzoom fotonya dan melihat sosok boneka yang sedang mengintip. Madoka yang merasa takut langsung berlari keluar penginapan. Namun ketika membuka pintu, Madoka kembali menjerit setelah melihat boneka yang tiba-tiba ada di depan pintu. Mereka semua merasa heran karena sebelumnya boneka itu tidak ada di sana. Yuri melihat keanehan dengan ukuran boneka itu yang semakin membesar dari yang ia lihat sebelumnya. Masato memberanikan diri untuk memindahkan boneka. Tapi tiba-tiba seorang pria berkacamata menyuruh Masato untuk tidak menyentuh boneka tersebut. Pria itu bernama Profesor Wada. Ia tertarik datang setelah melihat postingan foto Rena di sosial media yang berisi sosok boneka viral. Rupanya Profesor Wada sedang melakukan penelitian tentang boneka terkutuk yang asli. Menurutnya, boneka ini digunakan oleh pemiliknya sebagai wadah kutukan. Rambut dan kuku boneka yang memanjang adalah bentuk kutukan yang mencoba keluar. Namun kapasitas kutukan boneka ini mengerikan karena membuat tubuh boneka menjadi semakin besar. Salah satu kenapa kutukan itu ada, yaitu untuk menghapus dendam yang tak ada habisnya. Dan itu berarti salah satu di antara mereka ada yang menyimpan dendam, lalu menuangkan perasaan dendamnya dalam bentuk kutukan ke tubuh boneka tersebut. Yuri penasaran kenapa Misaki tahu kalau Yoshiko sudah meninggal. Rupanya Misaki adalah tetangganya Yoshiko. Sejak kecil ia melihat Yoshiko tidak memiliki satupun teman. Satu-satunya yang dianggap Yoshiko sebagai teman adalah boneka Jepangnya. Misaki berkata, sejak selesai kemah musim panas 10 tahun yang lalu, Yoshiko berhenti sekolah. Karena sejak acara perkemahan itu, Yoshiko menderita penyakit mental selama 9 tahun. Dan tahun lalu, Yoshiko meninggal dunia. Yang terakhir kali diingat Misaki, wajah Yoshiko begitu putih seperti boneka Jepang. Beberapa saat kemudian, Aso datang dan mengatakan kalau ia tidak bisa menghubungi pihak manajemen pesta. Sinyal di ponsel mereka juga mendadak hilang, padahal sebelumnya masih ada. Di kamarnya, Profesor Wada melakukan percobaan untuk mengeluarkan kutukan dengan cara menyetrum boneka. Ia bahkan sampai mencoba menancapkan paku ke tubuh boneka. Dan tiba-tiba saja, boneka itu meneteskan air mata yang membuat sang profesor gila semakin antusias. Tapi ketika Profesor Wada akan mengebor boneka, air mata yang menggenang mengenai stun gun dan membuat si profesor tersetrum senjatanya sendiri. Saat Profesor Wada sadar, boneka tersebut sudah menghilang terlepas dari ikatannya. Inilah awal dimulainya teror yang mengancam mereka. Di penginapan, saat Madoka sedang mandi, Rena mendengar ada suara yang mengetuk pintu dari luar. Ia pun bergegas membuka pintu dan berhadapan dengan boneka Jepang yang ukurannya sangat besar.
Madoka yang keluar dari kamarnya menemukan Rena yang sudah tewas dengan luka di kepala dan membuatnya menjerit. Dan ketika ia menoleh, boneka itu sudah ada di belakangnya. Madoka berusaha berlari menyelamatkan diri, tapi ia malah terjatuh. Tiba-tiba boneka itu sudah ada di sana dan langsung memukulkan kapak ke arah Madoka. Malamnya Yuri beserta tamu yang lain menyalakan api unggun. Ketika memandang api unggun, Yuri kembali mendapat ingatan kalau dulu di tempat itu teman-temannya melempar boneka milik Yoshiko secara bergiliran. Yoshiko berusaha mengambil bonekanya, namun nahas. Salah satu anak malah melemparkan boneka milik Yoshiko ke dalam api unggun yang langsung membakar habis boneka tersebut. Yoshiko hanya bisa berteriak sedih karena kehilangan boneka kesayangannya. Di tempat lain, lagi-lagi Toru kebelet pipis dan berniat masuk toilet. Tapi pintu toilet terkunci. Ia pun pergi ke sisi gedung untuk pipis sembarangan. Tanpa ia sadari, dari belakangnya boneka misterius semakin lama semakin mendekati Toru. Dan tiba-tiba leher Toru dijerat menggunakan kawat duri yang membuat darahnya mengucur deras. Sementara itu Misaki yang berniat mengambil rokok menemukan garpu di tengah jalan. Salah satu pintu gedung yang seharusnya terkunci saat ini terbuka lebar. Merasa penasaran, Misaki masuk ke dalam gedung yang sepi. Namun ketika membuka pintu kamar, tiba-tiba tubuh seseorang jatuh dalam keadaan tidak bernyawa. Melihat hal itu, Misaki terkejut. Sesaat kemudian, boneka misterius telah berada tepat di belakangnya, yang langsung menyerang Misaki. Walau terluka, Misaki mencoba melawan dan langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Ia bersembunyi di balik pohon, sambil melihat sosok boneka yang melintas mencarinya. Secara perlahan, Misaki berjalan mundur untuk bersiap kabur. Tapi kaki Misaki malah terkena perangkap beruang yang membuatnya berteriak kesakitan. Akhirnya si boneka misterius menemukan lokasi Misaki bersembunyi. Dan kali ini Misaki tidak bisa menghindar lagi. Secara bertubi-tubi si boneka menusukkan garpu ke tubuh Misaki. Dan akhirnya Misaki tewas seketika. Di tempat api unggun, Ryota sedang duduk sendirian sambil mabuk-mabukan. Sesaat kemudian dari seberang ia melihat boneka Jepang yang berlari ke arahnya. Ryota berhasil menghindar dari tebasan pisau si boneka. Untuk melawan, Ryota yang ahli dalam kendo mengambil kayu dan memukulkan berkali-kali ke arah boneka hingga si boneka roboh. Ryota yang penasaran mencoba mendekati si boneka. Dan tiba-tiba saja boneka itu bangkit. Sementara itu Yuri berkeliling penginapan untuk mencari Masato. Di tengah jalan yang gelap, kaki Yuri tersandung sesuatu. Ternyata itu adalah jasad Toru. Yuri merasa takut berlari kembali ke dalam penginapan. Di sana ia dihampiri oleh Ryota yang ternyata masih hidup. Namun Ryota yang sangat terobsesi dengan kecantikan Yuri dan sedang mabuk itu malah berusaha memeluk Yuri. Beruntung Masato datang dan langsung memukul Ryota untuk menyelamatkan Yuri. Ketika di tengah jalan, langkah mereka terhenti saat melihat sosok boneka Jepang yang mencegat mereka. Yuri hanya bisa terduduk lemas. Dan saat si boneka mendekat, Masato bertindak cepat menyerang si boneka menggunakan semprotan gas dan pemantik api yang selalu dibawa Masato. Masato menyadarkan Yuri yang masih kaget dan mencari tempat aman untuk mereka bersembunyi. Beberapa saat kemudian seseorang mengetuk pintu dan itu suara Ryota. Tanpa pikir panjang, Yuri pun membuka pintu. Seketika Ryota yang masuk langsung terjatuh karena punggungnya telah tertusuk garpu. Masato yang sadar kalau ini ulah si boneka mencoba menutup pintu, tapi tiba-tiba tangannya ditangkap oleh si boneka yang kembali menyerang mereka menggunakan pisau. Si boneka akhirnya berhasil menangkap Masato, sedangkan Yuri telah berada di luar. Dari dalam, Masato meminta Yuri segera pergi untuk menyelamatkan diri, tapi Yuri tidak ingin meninggalkan Masato sendirian. Tiba-tiba saja si boneka mengayunkan pisau dan darah Masato membasahi kaca. Si boneka mengintip dari jendela, seakan mengisyaratkan kalau Yuri adalah target selanjutnya. Di tengah pelariannya, Yuri bertemu dengan Profesor Wada. Bukannya ingin membantu, si profesor malah menangkap Yuri untuk dijadikan tumbal si boneka. Karena Profesor Wada percaya kalau kutukan boneka itu benar-benar ada. Tiba-tiba saja si boneka muncul di belakang mereka sambil membawa gergaji mesin. Yuri yang merasa terdesak akhirnya berhasil melepaskan diri dari tangan Profesor Wada. Dan gergaji mesin langsung menghujam tubuh si profesor. Seakan tidak ingin memberi kesempatan, si boneka semakin beringas terus mengejar Yuri untuk segera membunuhnya menggunakan gergaji mesin. Namun di tengah jalan, Yuri jatuh terperosok yang membuatnya pingsan seketika. Samar-samar Yuri tersadar di sebuah meja makan. Dan di ujung meja, ia melihat ada jasad seseorang yang seperti mumi.
Tubuh para tamu yang lain secara sengaja didudukkan di sekeliling meja. Yuri menjadi sangat takut melihat pemandangan yang mengerikan saat dia harus duduk bersama orang-orang yang sudah mati. Beberapa saat kemudian, si boneka datang membawa kue ulang tahun ke hadapan jasad yang merupakan mayat Yoshiko. Ia memainkan lagu selamat ulang tahun menggunakan palu besar yang dibawanya. Melihat itu, Yuri berteriak ketakutan. Karena tangannya terikat, Yuri tidak dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba saja dari sebelahnya, Masato bangun dan langsung menabrakkan tubuhnya pada si boneka. Sebuah pintu terbuka dan di sana ada Aso yang sudah terikat. Masato berusaha membuka ikatan tangan Yuri dengan cara menggigitnya. Tapi si boneka yang kembali bangkit langsung memukul Masato. Yuri pun menyerang boneka dengan kursi yang membuat si boneka menabrak jasad Yoshiko hingga jatuh berserakan. Sekuatnya Yuri memukul si boneka hingga kepala bonekanya terlepas. Yuri pun terkejut ketika ia akhirnya tahu kalau orang di balik kostum boneka Jepang yang sebenarnya adalah Kitazawa. Ternyata pria itu menyamar sebagai Kitazawa dan Kitazawa yang asli sudah mati dibunuh olehnya. Sebenarnya pria itu adalah ayahnya Yoshiko. Di ulang tahun pertama Yoshiko adalah pertama kali Yoshiko memanggilnya ayah. Di ulang tahun ketiga, Yoshiko diberikan hadiah boneka Jepang oleh sang ayah dan Yoshiko berjanji akan menjaga boneka tersebut. Di ulang tahun yang kelima, Yoshiko memohon pada bonekanya untuk tumbuh menjadi besar. Dan di ulang tahunnya yang ke-8 adalah peristiwa terbakarnya boneka Yoshiko. Di ulang tahun selanjutnya, Yoshiko tidak mengatakan apa-apa. Dan terus begitu di tahun-tahun berikutnya, hingga Yoshiko meninggal dunia. Sang ayah bersedih melihat putrinya harus meninggal secara tragis setelah menderita gangguan mental yang begitu lama. Ia pun memutuskan untuk membalaskan dendam pada orang-orang yang telah membuat putrinya menderita. Pria itu mengambil kapak dan langsung menyerang Yuri. Namun Yuri menghindar dan balik menyerang menggunakan tabung pemadam. Walau terluka parah, ternyata Masato masih hidup. Dan mereka berdua pun segera berjalan keluar dari penginapan. Selama perjalanan, Yuri teringat kalau dulu dirinya lah yang menyebabkan tragedi tersebut. Yuri merasa bersalah setelah mengatakan pada Yoshiko, daripada hanya bermain bersama boneka, akan lebih menyenangkan jika bermain bersama teman-teman yang lain. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Akibat ulah teman-temannya, Yoshiko jadi kehilangan boneka Jepang kesayangannya. Namun Masato merasa kalau ini bukanlah kesalahan Yuri, karena sebagai manusia akan menyedihkan jika menghilangkan perasaan peduli terhadap seseorang. Beberapa saat kemudian terdengar suara gergaji mesin dari arah belakang mereka. Si ayah yang penuh dendam masih bertahan hidup. Masato yang sudah kehabisan tenaga pun terjatuh. Ia hanya bisa melindungi Yuri dengan tubuhnya. Tapi tiba-tiba tembakan mengenai boneka, dan orang yang datang itu adalah Aso. Ia memberikan beberapa tembakan pada si boneka untuk menyelamatkan Yuri dan Masato. Boneka pun terjatuh. Tiba-tiba terjadi konsleting pada gergaji mesin yang membuat seluruh tubuh boneka terbakar beserta ayah Yoshiko di dalamnya. Akhirnya Yuri dan Masato bisa selamat dari tragedi teror boneka mengerikan. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa, di mana Yuri melakukan kegiatan fotografi dengan ditemani Masato. Namun di tempat tersebut, ada seorang anak gadis yang memohon pada bonekanya untuk menjadi besar. Sama persis seperti permohonan yang dilakukan Yoshiko, yaitu membuat suatu kutukan boneka yang akan selalu tersimpan. Film pun berakhir. Dari film ini kita bisa melihat kalau ada dua jenis boneka. Yang satu adalah boneka berukuran besar yang di dalamnya adalah manusia biasa yaitu ayah Yoshiko. Sedangkan boneka yang satu lagi adalah boneka kutukan yang menampung dendam. Hanya saja boneka kutukan ini bisa muncul dimanapun, seakan ia mengikuti orang yang terhubung dengan dendam tersebut. Hati-hati saja, mungkin salah satu boneka yang menatap kamu di kamar menyimpan dendam dari pembuatnya atau pemilik sebelumnya yang ingin meneror kehidupan kamu. Terima kasih sudah menonton hingga akhir cerita. Sampai jumpa di video selanjutnya.